Hai semuanya, kembali lagi di video terbaru aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang financial goals di tahun 2021. Masih belum terlambat dong ya untuk membuat tujuan-tujuan keuangan di tahun ini. Tentunya banyak sekali pencapaian yang ingin dicapai, tujuan-tujuan, perencanaan, semuanya apalagi yang berkaitan dengan keuangan. Tapi sekeras apapun kita bekerja, sebanyak apapun uang kita, kalau kita tidak bisa memanage uang kita, hasilnya nol. Kita nggak punya tabungan apa-apa. Uang yang kita cari dengan capek-capek, dengan keringat, itu lenyap begitu aja. Di sini aku akan membagi 6 tips gimana sih cara mengatur finansial kita, apalagi khususnya di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Yang pertama yang harus kalian ingat yaitu membuat tujuan keuangan. Di tahun 2021, apa sih tujuan keuangan yang ingin dicapai? Contohnya, misalkan tahun ini kita merencanakan untuk menikah, otomatis budget yang harus kita butuhkan banyak juga dong. Membeli rumah atau DP rumah, membeli kendaraan, atau bahkan untuk melanjutkan pendidikan yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Kalau kita sudah tahu tujuannya untuk apa, nanti ke depannya kita akan bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Kalau misalkan kalian masih belum paham apa sih sebenarnya tujuan keuangan kita di tahun ini, coba kalian bisa pikirkan 1 hingga 2 hari khususnya untuk memikirkan kira-kira apa sih tujuan keuangan kita, untuk apa sih aku cari-cari uang dengan capek, berangkat petang, pulang petang, tetapi kita nggak tahu uang ini harus dikemanain, atau hanya sekedar dibelanjain aja, udah habis kita cari lagi. Ya sama aja bohong ya kalau nggak ada hasilnya. Jadi rencanakan dulu apa sih tujuan kita, untuk apa sih keuangan kita. Dari situlah nantinya kalian akan tahu tujuan keuangan kita akan diarahkan kemana. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat challenge menabung. Akhir-akhir ini banyak sekali konten-konten inspiratif yang membahas perihal keuangan, khususnya menabung. Atau bahkan ada juga tantangan-tantangan menabung dengan cara-cara menyenangkan, seperti sinking fund. Aku juga sempat bahas, nanti aku linknya taruh di description box. Di situ kalian bisa tahu untuk apa sih uangnya, berapa sih budgetnya, kalian bisa arahkan, kalian bisa atur. Contohnya misalkan kalian berkeinginan, punya cita-cita di tahun ini untuk berkurban misalnya, kalian bisa rencanain dari awal tahun ini, kalau dihitung sampai nanti Idul Adha, kira-kira butuh budget berapa dan per bulannya harus nabung berapa. Sebenarnya untuk menabung itu tidak mesti harus angka dengan jumlah yang besar. Dari yang terkecil dulu, contohnya 1 bulan kita bisa nggak sih men-challenge diri kita untuk nabung minimal 100.000. Kalau tantangan yang paling terkecil aja kita sudah bisa, next kita langsung men-challenge diri kita dengan jumlah yang lebih besar lagi. Dan tips yang ketiga yaitu membuat budget bulanan. Untuk kalian yang mungkin sudah berpenghasilan per bulannya, penghasilan per minggu, atau bahkan harian, kalian tetap bisa dong membuat budget bulanan. Aku sudah pernah membahas tentang budget and save. Nanti aku juga taruh linknya di description box. Tujuannya apa sih? Padahal ribet kan, harus nulis ini itu, perinciannya harus detail banget. Supaya kita bisa mengatur uang-uang kita agar lebih terarah. Biasanya hal yang dilakukan setelah mendapat gajian yaitu perasaan dengan rasa, oh iya aku kaya, aku banyak uang dan ingin membeli sesuatu. Padahal disitulah biang keroknya. Kenapa kita kerja capek tetapi tidak ada hasilnya sama sekali.
Tips yang keempat yaitu membuat daftar belanja. Ini harus ya, karena biasanya kalau sudah belanja bawaannya pengen beli semuanya. Padahal misalkan dari rumah kita tahu bahan dapur hanya butuh 5 bahan yang harus dibeli. Tahu-taunya setelah sampai di store malah 10 yang kebeli. Pas nyampe rumah nyesel deh, karena barang sudah ada di rumah kebeli lagi, tapi tidak digunakan dan uang berkurang dengan sia-sia. Dan kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Utamakan kebutuhan dulu ya. Yang kelima yaitu siapkan dana darurat. Ini penting sekali. Selain tabungan, kita juga harus menyiapkan dana darurat. Itu biasanya hal-hal sepele yang terjadi dadakan, seperti misalkan HP yang tadinya biasa-biasa aja tahu-taunya rusak, otomatis harus diservis dan itu membutuhkan budget. Dana darurat tujuannya untuk itu, hal-hal yang tidak kita sangka-sangka ke depannya akan terjadi. Yang keenam yaitu yang paling penting, bebas dari yang namanya hutang piutang. Apalagi di zaman sekarang, peluang untuk mendapatkan hutang itu benar-benar gampang banget. Karena sekarang ini banyak sekali macam-macam dan jenis-jenis cicilan kredit yang bayarnya di akhir bulan. Padahal itulah salah satu faktor kenapa uang kita nggak pernah terkumpul. Kita cuman bisa gali lubang, tutup lubang, kerja keras-keras cuman bisa untuk menambah hutang-hutang tersebut. Sebenarnya ada satu lagi tips, yaitu banyak-banyak membaca tentang keuangan. Atau kalau kalian malas membaca, kalian sering-seringlah tonton masalah finansial di YouTube kan sekarang banyak. Supaya kita juga tetap termotivasi untuk menabung dengan lebih giat lagi. Oke, mungkin segitu saja tips dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye.